Terbentuknya pers ataupun media cetak itu membawa dampak yang bagus bagi dunia pendidikan. Salah satunya itu banyak terbentuk organisasi-organisasi baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang agama, dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, kewanitaan, dan lain sebagainya. Nah, itu membawa pengaruh yang sangat besar bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Ada satu pepatah mengatakan, tidak penting kamu berasal dari golongan mana, yang penting adalah semangat belajarmu lah yang membawa kesuksesan untuk dirimu sendiri. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video pembelajaran kita berikut ini. Materi kita di hari ini yaitu bangkitnya nasionalisme. Adapun tujuan materi pembelajaran kita di hari ini yaitu dengan mempelajari bangkitnya nasionalisme, siswa diharapkan mampu menanamkan semangat paham mengenai kemajuan, mengenai kebebasan, kemerdekaan bangsa. Nah, agar siswa dapat rajin dan giat serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai siswa. Secara jujur dalam bertindak dan juga tetap melakukan pekerjaan dengan ikhlas untuk meningkatkan pengetahuan mengenai semangat juang pemuda. Nah, keberadaan kaum muda yang terpelajar itu sangat cocok dan responsif terhadap berkembangnya paham-paham baru. Apalagi paham-paham yang ikut menggelorakan kemerdekaan. Pada saat itu, di Eropa sedang tumbuh yang namanya paham-paham yang terkait dengan kemajuan, paham-paham yang terkait dengan kemerdekaan, paham-paham yang terkait dengan kebebasan sebagai dampak dari revolusi Prancis. Nah, paham-paham itu misalnya liberalisme, nasionalisme, dan juga sosialisme. Pada abad yang ke-20 itu paham nasionalisme memasuki wilayah Indonesia. Jadi perlu kita ingat bahwa dengan pelaksanaan politik etis minggu lalu yang sudah kita pelajari, itu telah mendorong yang namanya lahirnya kaum muda terpelajar. Jadi pemikiran kaum muda ini semakin rasional dan juga wawasannya semakin luas dan juga terbuka sehingga memperlancar berkembangnya paham-paham baru di Indonesia. Paham-paham baru itu seperti nasionalisme. Terus paham-paham nasionalisme ini mendorong lahirnya kesadaran nasional, kesadaran hidup dalam suatu bangsa dan yaitu bangsa Indonesia. Nah, kesadaran ini kemudian mendorong untuk berubah dan menyempurnakan strategi perjuangan bangsa yang selama ini telah dilakukan oleh Indonesia. Nah, di samping itu, dengan didorong oleh pelaksanaan politik etis, itu sebagai pembuka munculnya kaum pelajar ini, maka terbitlah yang namanya media cetak dan juga ada paham-paham baru. Jadi muncul juga kesadaran nasional itu juga dipicu oleh beberapa peristiwa dunia, misalnya adanya yang namanya Gerakan Turki Muda, terus ada Revolusi Cina, terus ada gerakan nasional di India dan juga di Filipina. Nah, sekalipun didorong oleh banyak faktor, kesadaran bangsa dan juga kebangkitan nasional yang muncul di Indonesia tidak lepas dari bentuk antitesi terhadap penjajahan dan juga kekuatan kolonialisme dan juga imperialisme Belanda. Nah, kesadaran itu muncul bahwa untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme itu bentuk dan strateginya harus sudah berubah. Bentuk diplomasi dan melalui berbagai organisasi pergerakan dipandang lebih cepat, apalagi pada saat itu kita dilanda ataupun dikuasai oleh orang-orang Eropa dengan cara memonopoli perdagangan. Nah, dengan bentuk diplomasi ini tadi yang dipelopori oleh pemuda, itu kemudian lahirlah yang namanya berbagai organisasi. Organisasi-organisasi ini itu merupakan organisasi pergerakan nasional. Nah, organisasi pergerakan itu adalah maksud Ibu, organisasi pergerakan itu ada yang bercorak sosiokultural, ada yang bercorak politik, ada yang bercorak keagamaan, tetapi juga yang sekuler ya. Ada juga kedaerahan, tetapi ada juga yang nasional.
ada dari kelompok pemuda, tetapi ada juga dari kelompok perempuan. Nah, dalam strategi ini ada kooperatif dan ada juga non-kooperatif. Nah, pada awalnya itu pada periode awal pergerakan kebangsaan telah muncul yang namanya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo itu bersifat sosiokultural. Nah, organisasi ini didirikan antara lain oleh Sutomo Gunawan atas rintisan Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908 dan itu diikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Nah, organisasi-organisasi yang berikutnya itu banyak yang namanya terbentuk. Tetapi rakyat Indonesia pun menjadikan tanggal berdirinya Budi Utomo ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi salah satu tonggak penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Sebenarnya, tujuan dibentuknya dari Budi Utomo ini adalah mengumpulkan dana untuk membantu kaum bumi putra yang kekurangan biaya dalam mengikuti pendidikan. Karena pada saat itu, karena minggu lalu itu kita pernah membahas yang namanya ada pemuda-pemuda yang sekolah, tetapi sekolah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada sekolah yang memang berasal dari negara, ada para pendidiknya atau pemudanya berasal dari bangsawan, ada berasal dari keluarganya memang kaya, dan ada keluarganya yang memang sederhana, petani. Jadi untuk menutupi kekurangan biaya petani inilah, orang tua petani inilah, maka dibangunlah yang namanya organisasi Budi Utomo ini. Nah, selain organisasi Budi Utomo, selain organisasi Budi Utomo, organisasi berikutnya adalah organisasi Sarekat Islam. Nah, pada mulanya Sarekat Islam ini lahir karena adanya dorongan dari R.M. Tirto Adi Suryo. Dia adalah seorang bangsawan, seorang wartawan, dan juga pedagang yang berasal dari Solo. Di tahun 1909 ia mendirikan perkumpulan dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam ataupun SDI. Tetapi di tahun 1911 Ki Hajar Samanhudin secara resmi mendirikan SDI ataupun Sarekat Dagang Islam. Dan di tahun 1912 nama SDI ini diganti menjadi Sarekat Islam. Nah, itu oleh Hos Cokro Aminoto. Di tahun 1912 itu juga berdiri organisasi yang bercorak politik, yaitu Incidents Partij ataupun disebut sebagai IP. Pendiri organisasi itu dikenal dengan sebutan tiga serangkai, yaitu yang ada di dalam tiga serangkai itu bernama Dues Dekar, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga Suwardi Suryaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantoro. Nah, selain itu IP ini juga berkembang pesat di berbagai daerah Indonesia. Jadi dari bidang keagamaan misalnya itu kalau uh, organisasi itu ada yang namanya Muhammadiyah. Ia bersifat modern yang didirikan oleh Ahmad Dahlan di tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini bercirikan organisasi sosial, pendidikan, dan juga keagamaan. Tujuannya didirikan ini adalah memurnikan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, tindakannya adalah amar makruf nahi munkar ataupun arti dari amar makruf nahi munkar ini adalah mengajak hal yang baik dan mencegah hal yang buruk. Nah, itu dia organisasi Muhammadiyah. Setelah itu ada lagi organisasi NU ataupun Nahdlatul Ulama. Nah, organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di daerah Surabaya. Sebagai pendiri organisasi ini adalah Kiai Haji Hashim Ash'ari dan sejumlah ulama lainnya. Karena organisasi ini berpegang teguh pada Ahlussunnah
wal Jam'ah. Jadi organisasi ini tetap mempertahankan tradisi yang sudah lama berkembang di kalangan ulama. Sebenarnya tujuan dari organisasi Nahdlatul Ulama ini itu terkait dengan masalah ekonomi, terus sosial dan juga pendidikan. Karena kedua organisasi Islam yang tadi itu sekarang merupakan organisasi massa Islam yang cukup besar yang ada di Indonesia. Nah, di kalangan kaum Kristiani juga terbentuk yang namanya satu organisasi yang dinamakan sebagai Perkumpulan Politik Katolik Jawi ataupun disingkat sebagai PPKJ. Organisasi ini didirikan oleh IJK Simo pada tanggal 22 Februari 1925. Dan organisasi ini juga bergerak di bidang sosial pendidikan loh. Tujuan dari organisasi ini dibentuk itu turut berusaha sekuat tenaga bagi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, ada organisasi lain yang terbentuk ataupun yang bergerak di bidang sosial dan juga di bidang pendidikan yang bersifat nasional. Misalnya ada Taman Siswa. Organisasi ini didirikan di tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Yang mendirikan itu adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang kemudian dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro. Nah, adapun tujuan dibentuknya organisasi Taman Siswa ini itu lebih diarahkan pada upaya memajukan pendidikan bagi bumi putra. Karena pendidikan yang ditawarkan itu adalah sistem pendidikan nasional yang berdasarkan pada kebudayaan asli Indonesia. Nah, asas perjuangan Taman Siswa ini adalah Ingarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani. Jadi, dalam waktu singkat, Taman Siswa ini sudah berkembang pesat. Jadi, karena itu Ki Hajar Dewantara diakui sebagai bapak pendidikan di Indonesia loh. Jadi, ia telah meletakkan dasar-dasar bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Nah, organisasi pergerakan lainnya itu bersifat nasional, misalnya misalnya ada yang namanya PI. PI ini merupakan perhimpunan dari Perhimpunan Indonesia. Jadi perhimpunan ini pada mulanya organisasi ini bernama Indensets Virenigin yang didirikan pada tahun 1908 oleh para pelajar mahasiswa yang belajar di negeri Belanda. Dan masih banyak organisasi-organisasi lain yang berhasil mendongkrak yang namanya pendidikan untuk Indonesia. Nah, ada pepatah yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu, demi mempertahankan Taman Siswa, ini Ki Hajar Dewantara telah rela melelang beberapa barangnya untuk membayar pajak loh. Begitu dermawannya Ki Hajar Dewantara ini. Nah, sebuah idealisme dan cita-cita memang harus dibayar mahal. Itu dia. Sedangkan cita-citamu bagaimana, Nak? Apakah kamu sudah membayarnya dengan mahal? Apakah kamu hanya ongkang-ongkang kaki menunggu jawaban dari temanmu, tidak pernah melihat video pembelajaran kita? Ibu harapkan tidak ya, Nak ya. Jadi, cukup sekian dulu materi kita. Ibu harapkan dengan mempelajari materi ini kamu dapat bangkit kembali semangat belajarnya walaupun kita tidak tatap muka. Ya, tetap jaga jarak, Nakku. Salam SFD. Ingat, kerjakan tugasnya dan lengkapi catatannya karena minggu depan kita ujian. Nah, itu dia video pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kamu dapat mengambil makna, mengambil pelajaran dari setiap kata-kata yang Ibu sampaikan di video pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga jarak, kerjakan tugasnya, lengkapi catatannya, ingat minggu depan kita ujian. Salam SFD, semangat, fraternitas.